Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan senantiasa menekan tombol subscribe pada channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua sobat-sobat Lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Manusia senantiasa membutuhkan yang lain. Dan Tuhan sudah menciptakan kita agar hidup sebagai saudara. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup bersama dengan yang lain? Mari kita dengarkan Sabda Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan perintah untuk mengasihi. Tetapi perintah ini sangat luas, yaitu mengasihi sesama manusia. Mengasihi itu bermacam-macam jenisnya. Ada kasih yang muncul karena kedekatan antara orang tua dan anak, atau relasi antar keluarga. Kasih yang muncul, yang terjadi karena relasi dalam keluarga. Relasi dalam keluarga ini terjadi karena ada hubungan darah yang menyebabkan orang tua dan anak merasa saling terikat satu dengan yang lain. Orang tua bisa mengekspresikan cintanya kepada anak-anaknya
Demikian juga sebaliknya, anak-anak juga bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Demikian juga antara kakak adik, saudara-saudari, sekandung dalam keluarga juga bisa menyatakan ekspresi cinta mereka satu dengan yang lain. Namun, ada kasih yang juga terjadi karena persahabatan. Walaupun tidak ada hubungan darah, tetapi kita bisa hidup sebagai saudara. Inilah yang kita sering jumpai dalam pertemanan, persahabatan, dan juga bisa terjadi dalam sebuah komunitas apapun. Ada satu cerita menarik bahwa ada mereka yang ingin mengadakan reunian SMA setelah mereka 45 tahun lebih mereka lulus dari SMA. Lalu kemudian katakanlah namanya Tarsi. Ya. Tarsi ini ingin berangkat reunian bersama dengan teman-temannya waktu SMA dulu. Dan mereka sudah mengadakan janjian dengan 3 teman perempuannya pada waktu masa SMA dahulu. Semuanya dilakukan melalui telepon. Lalu Tarsi mengatakan, nanti kita jalan sama-sama ya. Kalian nanti waktu hari hanya saya akan jemput kalian di salah satu tempat, katakanlah di Bakmi Apeng. Ya. Lalu kemudian pada hari hanya memang Tarsi setelah janjian waktunya, tanggalnya, mereka Tarsi pergi menemui 3 teman perempuannya. Lalu kemudian Tarsi sudah 1 kali dia melewati tempat itu. Dia belum menemukan teman-temannya. Lalu kemudian kedua kali dia berputar karena tempatnya agak sulit untuk parkir ya, jadi dia memutari saja dan juga belum menemukan. Dengan sedikit kesal hati akhirnya Tarsi mencoba untuk menghubungi sambil dia memutar lagi untuk ketiga kalinya. Ya. Masih belum menemukan, akhirnya teleponnya tersambung ke salah satu teman perempuannya itu. Lalu Tarsi mulai bertanya dalam telepon itu, kamu ada di mana? Saya sudah berputar di tempat ini sampai 3 kali dan saya belum melihat kalian. Itu. Lalu kemudian teman perempuannya itu menjawab, loh kami sudah ada di depan bakmi ini, bakmi Apeng tadi. Lah kamu ada di mana? Lalu Tarsi juga katakan, saya tadi sudah di situ menunggu kalian. Saya cuma melihat ada 3 nenek-nenek yang rambutnya sudah putih. Lalu teman perempuan tadi itu langsung menyaut, loh, ya itu kami. Memangnya kamu kira kami ini masih SMA? Demikianlah saudara-saudariku, terjadi candaan. Perjumpaan pertemanan mereka yang sudah sekian lama, mereka sampai tidak mengenali satu dengan yang lain. Tapi itulah namanya sebuah pertemanan, sebuah persahabatan.
Sobat Lumen yang dikasihi Tuhan, kasih karena pertemanan dan persahabatan juga bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itulah kasih murid-murid Kristus. Walaupun tidak ada hubungan darah, namun kita bisa hidup sebagai saudara. Komunitas Kristiani adalah komunitas yang dijiwai dengan cinta Kristus sendiri. Komunitas yang senantiasa saling mendukung, saling memberi perhatian, saling menolong, sehingga semakin hari kita juga bisa semakin berkembang. Model kelompok ini sebenarnya sudah ada secara terstruktur di dalam lingkungan, wilayah, atau kelompok-kelompok kategorial, bahkan juga dalam level paroki, bahkan keuskupan. Itulah komunitas kita. Komunitas murid-murid Tuhan Yesus. Akan tetapi, kerap kali memang harus kita sadari bahwa kita memang kurang menyapa saudara-saudari kita. Kita kurang dalam memberikan perhatian terhadap saudara-saudari kita itu. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita bahwa kita juga adalah bagian dari saudara-saudari kita itu. Kita menjadi bagian bersama dengan murid-murid Kristus yang lain. Oleh karena itu, semoga sabda Tuhan ini mengingatkan kita akan persaudaraan, akan persatuan kita dalam gereja yang satu. Kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kita adalah satu keluarga dalam iman akan Yesus Kristus. Kita adalah komunitas Kristiani. Maka semoga pengalaman hidup kita sebagai saudara-saudari dalam komunitas gereja ini bisa membuat kita semakin bertumbuh dan berkembang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Cayo!